Berikut adalah situasi Pyongyang saat rumor Kim Jong-un meninggal dunia. Desas-desus Kim Jong-un meninggal tidak hanya ramai dibicarakan di luar negeri, tapi juga di Korea Utara sendiri. Dari para elite politik hingga para rakyat, mereka bertanya-tanya tentang kondisi Kim Jong-un sebenarnya. Anna Vivil kepada Biro The Washington Post di Beijing menggambarkan kepanikan terjadi di Pyongyang, ibu kota Korea Utara saat rumor Kim Jong-un meninggal kencang berhembus. Terjadi panik buying di ibu kota dengan penduduk setempat menimbun segalanya, mulai dari deterjen dan beras hingga elektronik dan minuman keras. Mereka mulai mengambil semua produk impor terlebih dahulu. Tetapi dalam beberapa hari terakhir mereka juga berburu barang-barang produksi dalam negeri seperti ikan kaleng dan rokok. Helikopter terbang rendah di Pyongyang. Sumber terpercaya mengatakan kepada saya, dan kereta api di Korea Utara juga di utara perbatasan Cina telah terganggu. Tulis Vivil di The Washington Post, terbitan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020. Wanita penulis buku The Great Successor, The Finally Perfect Destiny of Brilliant Comrade Kim Jong-un itu menambahkan, ini bukan kali pertama ada berita besar kematian pemimpin Korea Utara. Koran-koran Jepang dan Korea Utara kerap memberitakan kematian Kim Il-sung, kakek Kim Jong-un, dan Kim Jong-il, ayah Kim Jong-un, beberapa tahun sebelum mereka benar-benar wafat. Keruntuhan prematur Kim Jong-un juga diberitakan pada 2014 ketika ia menghilang tanpa kabar selama 6 minggu. Kala itu berhembus kabar burung tentang kematiannya, kudeta militer, serangan jantung, hingga konsumsi keju yang berlebihan. Sebagai penulis biografi Kim Jong-un, saya telah dibombardir dengan pertanyaan selama seminggu terakhir tentang apakah rumor itu benar kali ini. Saya selalu sangat berhati-hati dengan kisah-kisah semacam ini, mengingat beberapa kali ternyata kabar-kabar itu salah. Jawaban singkatnya sekarang adalah, saya tidak tahu. Tak satu pun dari kita akan tahu sampai Korea Utara memberitahu kita, kata dia. Namun kali ini, rumornya terasa berbeda. Perbincangan bahwa Kim Jong-un menjalani semacam operasi jantung, kata Andrei Lenkov, seorang sejarawan terkemuka Korea Utara, seraya menambahkan bahwa ia percaya ada sesuatu yang pasti salah dengan Kim Jong-un. Berdasarkan 3 orang sumber terdekat pemerintah Korea Utara sebagaimana dilansir dari Guardian Australia, China telah mengirim sebuah tim termasuk pakar medis untuk mengecek kondisi kesehatan Kim Jong-un. Perjalanan tim dan pakar medis China ke Korea Utara itu di tengah-tengah isu kesehatan Kim Jong-un. Delegasi itu dipimpin oleh anggota senior dari Departemen Perhubungan Internasional Partai Komunis Cina dan lepas landas dari Beijing ke Korea Utara pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 berdasarkan laporan 2 sumber kepada Reuters. Departemen tersebut adalah yang menjembatani hubungan dengan Korea Utara. Sebuah sumber menolak untuk diidentifikasi mengingat masalah yang dibahas sangatlah sensitif. Departemen Perhubungan tersebut tidak bisa dimintai komentar pada hari Jumat malam. Begitupun Kementerian Luar Negeri China. Tidak serta-merta merespon permintaan komentar di waktu yang sama. Sementara itu, Daily NK yang berbasis di Seoul melaporkan sebelumnya bahwa pada pekan ini, Kim dinyatakan dalam pemulihan setelah menjalani prosedur kardiovaskuler pada 12 April. Media itu merujuk datanya pada seorang sumber anonim di Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Cina dengan Departemen Perhubungannya merasa keberatan dengan laporan yang mengabarkan kondisi Kim Jong-un kritis pasca operasi. Pihak pemerintah Korea Selatan mengatakan mereka tidak mendeteksi tanda aktivitas yang tidak biasa di Korea Utara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun
sebelumnya menolak laporan yang mengatakan kalau Kim Jong-un sedang kritis. "Saya pikir laporannya tidak benar," ujar Trump kepada wartawan. Pada hari Jumat, sebuah sumber dari Korea Selatan mengatakan kepada Reuters bahwa pihak intelijen mereka menyebut Kim masih hidup dan akan muncul ke publik sesegera mungkin. Sayangnya, pihak itu enggan memberi komentar terkait kondisi Kim Jong-un saat ini ataupun soal campur tangan pemerintah Cina. Seorang pejabat dekat dengan intelijen Amerika Serikat mengatakan bahwa Kim Jong-un memang diketahui memiliki masalah kesehatan. Namun bukan berarti mereka bisa berkesimpulan bahwa Kim Jong-un menderita sakit parah atau tidak dapat lagi muncul di publik. Korea Utara adalah salah satu negara yang paling tertutup dan kesehatan akan pemimpinnya ditangani sebagai suatu hal yang penting oleh keamanan negara. Media Reuters tidak bisa mengkonfirmasi secara independen terkait keberadaan ataupun kondisi Kim Jong-un saat ini. Sebelumnya, media Korea Utara melaporkan keberadaan Kim ketika dia memimpin sebuah rapat pada 11 April. Media negara itu tidak melaporkan kalau Kim sedang berada di sebuah acara lain pada hari peringatan ulang tahun mendiang kakek sekaligus pendiri negara itu, Kim Il-sung, pada 15 April lalu. Sebuah peringatan penting di Korea Utara. Spekulasi tentang pemimpin Korea Utara yang otoriter ini juga didasari dari kebiasaan merokoknya yang berlebih, kelebihan berat badan atau obesitas sejak naik tahta, dan sejarah keluarga Kim yang memiliki masalah kardiovaskuler. Ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il, menderita stroke pada 2008. Media Korea Selatan melaporkan saat itu seorang dokter Cina terlibat dalam perawatan medis beserta juga seorang dokter dari Prancis. Kim Jong-un sendiri merupakan generasi ketiga yang memimpin Korea Utara setelah ayahnya, Kim Jong-il, wafat pada 2011 akibat serangan jantung. Kim telah mengunjungi Cina 4 kali sejak tahun 2018. Kim Yo-jong merupakan adik dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang disebut menjadi calon penerus dinasti terkuat dan dinilai bisa lebih kejam dari sang kakak jika dipercaya memegang kekuasaan. Pasalnya, sejak berkuasa pada 2011, Kim Jong-un kerap bertindak tanpa ampun, bukan hanya kepada lawan politik tetapi juga keluarganya. Contoh ketika ia mengeksekusi sang paman, Jang Song-taek, pada Desember 2013 lalu. Berbagai uji coba Kim Jong-un juga membuat Amerika Serikat dan Korea Selatan geram. Entah senjata nuklir atau bahkan rudal balistik. Namun, Profesor Natasha Lindstedt menilai Kim Yo-jong tak kalah kejam dari sang kakak. Penilaian itu muncul setelah Kim tak muncul ke hadapan publik sejak memimpin pertemuan Dewan Politbiro Partai Buruh pada 11 April lalu. Dilansir dari Mirror.co.uk Sabtu 25 April, menurut Lindstedt, gender tak menjadi penghalang Kim Yo-jong menjadi tiran baru. Jika Kim Yo-jong maju, maka tradisi keluarga memimpin Korea Utara sejak Kim Il-sung pada tahun 1948 akan terus terjaga. Lindstedt mengatakan, ia tidak percaya hanya karena sebagai wanita, ia akan melemahkan posisinya jika memegang kekuasaan. Keluarga Kim tak dilihat sebagai manusia biasa oleh rakyat Korea Utara. Mereka dianggap sebagai wakil Tuhan yang akan mengurus segala hal. Jika Kim Yo-jong berkuasa, menurut Lindstedt, maka wanita itu juga akan dianggap sebagai Tuhan sama seperti Kim Jong-un. Sangat mungkin ia akan mengambil pendekatan yang lebih kejam dari kakaknya terhadap dunia karena level kemiskinan yang mereka alami. Demikian kata Lindstedt. Lebih lanjut, ia mengaku yakin Kim Yo-jong akan lebih tegas dari kakaknya.
Wanita lulusan sains komputer itu merupakan anak kelima atau bungsu dari mendiang Kim Jong-tu, pemimpin kedua Korea Utara. Ia mempunyai hubungan dekat dengan Kim Jong-un, juga mendapat kemewahan di tengah kemiskinan yang diderita negaranya. Sejak usia 9 tahun, Kim Yo Jong sudah belajar di Swiss bersama kakaknya. Mereka mendapat pengawalan, bahkan juru masak pribadi. Sebelum masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, Kim Yo Jong melanjutkan pendidikannya di Pyongyang. Kemudian oleh Kim Jong-un, ia dipercaya menjadi utusan negara komunis itu dan mendampingi saat bertemu Presiden Korsel Moon Jae-in hingga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kim Yo Jong disebut sebagai kandidat terkuat karena putra Kim Jong-un dinilai masih terlalu muda. Sementara kakak tertua mereka, Kim Jong-chul, dianggap sebagai playboy dan tak tertarik dengan politik. Saudara tiri laki-laki mereka, Kim Jong-nam, juga tewas diracun pada 2017 lalu. Sementara saudara tiri perempuan, Kim Sol-song, dianggap bukan penantang terkuat. Pakar Korea asal Amerika Serikat Sun Yong Lee juga sepakat jika Kim Yo Jong mampu lebih kejam dari kakaknya, bahkan mungkin melebihi ayah dan kakeknya. Ia harus menunjukkan kepemimpinannya dengan memprovokasi Amerika Serikat melalui uji coba senjata atau mungkin serangan mematikan ke Korea Selatan. Demikian jelas Sun Yong Lee.